Siapa bilang Resi Markandeya dari India? Ini klarifikasi terhadap apa yang tertulis di publik saat ini, dalam upaya mengembalikan catatan sejarah negeri ini yang tertulis terbalik, guna membangkitkan rasa percaya diri anak bangsa, bahwa kita bukan pengimpor budaya orang lain, tapi kitalah yang mewarnainya. Saat ini tertulis dan terpublikasi. Budaya Bali dimulai oleh para Resi India, Markandeya. Agatsya, benarkah? Siapakah Resi Markandeya? Mari kita simak. Resi Markandeya, mengacu pada epik Sanskerta Mahabharata yang terdiri dari 100.000 slokas berusia lebih dari 2000 tahun berkaitan dengan nama Markandeya, Mahabharata 2, 82.70 tercantum tentang nama Markandeya, berkesinambungan dengan kata Tirta. Sebagai berikut, Markandeya yang diberkati oleh Wisnu, melakukan banyak tapasya di Tirta. Ini adalah tempat Agnidra beristirahat. Setelah membagi Jambut Vipa di antara 9 putranya. Dari kutipan di atas dapat difahami bahwa nama Markandeya sudah ada ribuan tahun dan tertulis pada kitab Mahabharata. Nama ini nanti akan dipakai oleh Rsi di era selanjutnya, kemudian ada tertera kata Tirta. Kata ini adalah kata yang sudah ada lama di Nusantara terdahulu. Kata Tirta berasal dari kata stiti ta, stiti sama dengan berkelanjutan, memelihara. Sama dengan kebenaran, kehidupan yang benar. Kata Reta sering dipakai untuk kata Kerta. Agama di Bali pada awalnya bernama Agama Tirta kemudian menjadi Hindu Bali, nama ini baru ditempel tahun 1950. Kutipan, Mahabharata, kata selanjutnya adalah Jambut Vipa. Salagrama tempat Agnidra beristirahat di usia tua setelah membagi Jambut Vipa di antara 9 putranya. Jambut Vipa, nama dan lokasi ini ada di Nusantara Indonesia di kaki Gunung Burangrang tercantum wilayah, Jambut Vipa, sebagai lembah pendukung, Gunung Sunda Purba, atau kadang disebut, Gunung Agung Batara Guru. Adakah literasi kata, Jambu, juga lokasi bernama ini di India? Rsi Markandeya berada di Bali pada sekitar abad ke-9 M, sedangkan Empu Genijaya tertulis dalam Babat Pasek, adalah salah satu dari 5 pendeta bersaudara yang dikenal sebagai Pancatirta, yaitu Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan dan Empu Brada. Keberadaan Empu Kuturan dan Empu Brada di Bali sekitar abad ke-11 M, beliau semua para Rsi di atas adalah asli putra Nusantara. Rsi Markandeya tertulis di publik juga oleh suami Veda Bharati berasal dari India atau di publik sering tertulis India Selatan, benarkah? Perhatikan lagi. Tertulis dalam sloka Buana Tatwa tentang Maharsi Markandeya. Petik 2. Sang Ayati mewangsang niata pada sira apekik listu paripurna, wicaksaneng aji, wibuhing sastra utama. Sang Ayati melanjutkan jejak leluhurnya menjadi seorang pertapa, beliau berputra Sang Prana, demikian pula adiknya yang bernama Sang Niyata, berputra Sang Merakanda, setelah dewasa Sang Merakanda beristrikan Dewi Manaswini, berputra Maharsi Markandeya. Selanjutnya Maharsi Markandeya beristrikan Dewi Dumara, menurunkan Maharsi Dewa Sirah yang beristrikan Dewi Wipari yang kemudian menurunkan banyak putera. Adakah nama-nama di atas itu nama India? Atau adakah sumber India yang menyebut silsilah lengkap nama Maharsi Markandeya siapa ayah ibu serta anak istrinya, lengkap seperti di atas? Jadi, benar adanya Rsi Markandeya adalah putra Nusantara, bukan hanya namanya, juga kunci bukti beliau adalah orang Nusantara adalah karena Rsi Markandeya melakukan penanaman, Pancadatu, di Pura Penataran Besaki. Juga Rsi Agastya melakukan banyak ritual agama Tirta, di Bali. Ini adalah bukti perilaku dan tata cara Nusantara karena hal ini tidak terdapat di India, ditambah ada peraturan di sana yang tidak tertulis bahwa orang suci, tidak umum membawa ajarannya keluar wilayah. Belanda telah berperan meng-Indiakan Bali, mendatangkan orang India ke Bali, meng-kastakan Bali tahun 1910 karena pengaruh inilah banyak orang Bali tahun 1930 belajar ke India intelektual dan akademisi Bali berkesimpulan Bali lebih sempurna, begitu juga filosof Rabindranath Tagore. Rsi Markandeya adalah putra Nusantara di antara nama leluhurnya terdahulu adalah Dharmadasa 700-620 sm. Dharmapala 670-580 sm. Suvarnat Vipa Dharmakirti 610 sm 520 sm. Kumarila Batai 618-540 sm.
Adi Sankara 569–537 SM. Krijanayasa abad 6 Masehi. Tahun yang tersebut di atas tidak ada dalam catatan sejarah saat ini, karena mustahil ada catatan sejarah kita sebelum tahun 78 M. Ini akibat penghitungan awal tahun Saka di prasasti dimulai tahun itu, dan sejarah kita sebelum tahun itu terpublikasi primitif manusianya menganut animisme, dinamisme ini tidak benar. Juga tidak benar para Rsi Majapahit lari ke Bali. Krijanayasa melakukan Sidayatra, perjalanan suci membawa Dharma ke Bali. Kerajaan Nusantara Srivijaya, Majapahit, Pajajaran melarang memungut pajak di Bali. Di sini, Dharmik original tersimpan sempurna. Krijanayasa, Dapunta Hyang abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 melakukan Sidayatra, yaitu perjalanan suci, membawa Dharma, juga para alumni wisudawan dari Universitas Dharmapala. Ini lokasi yang dilihat Itesing abad 7 M. Krijanayasa pergi menyebar ke arah utara juga ke barat bersama 2.213 orang. Hal ini pula yang dilakukan Rsi Markandeya sampai ke Bali. Rsi Markandeya menciptakan sistem irigasi, subak di Bali. Adakah ini di India? Catatan sejarah negeri ini tertulis, terbalik, sejatinya kitalah yang mewarnai India. By Santo Saba. Info buku 0813-2132-9787.